Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 881, disebut Tuan Ye, hancurkan dengan lambaian tanganmu. Mendengar perkataan Tianzi, Master Geng tiba-tiba terkejut. Pikiran pertama adalah, kesombongan, eksistensi macam apa aliansi jahat itu. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Mari kita bicara tentang Ji Xiaojian. Saat itu, dia adalah pedang besar dan lebar di domain pendakian surga. Meskipun dia tidak bisa dikatakan tak terkalahkan melawan semua lawan, dia tetap menakjubkan dan berbakat memiliki sedikit saingan. Dan dia hanyalah seorang Tao suci di aliansi jahat. Meskipun dia memiliki status yang tinggi, dia masih berada di bawah penguasa istana dan utusan Tao. Anda tahu, ada 10 aula di Hall of Evil, dan ada 10 Master Hall. Singkatnya, aliansi jahat ini tidak dapat diduga. Bahkan di domain Deng Tian, tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan mudah. Namun, saat ini, penguasa surgawi ini dikatakan akan dihancurkan dengan lambaian tangan. Arogan, Gangzu lebih berpikir, dia tahu karakter Tianqi. Tianqi bukanlah orang yang sombong, dan Tianqi berani mengatakan ini. Tidak ada keraguan bahwa Tuan Ye memberinya kepercayaan. Melihat ketua geng masih ragu-ragu, Tianzi ingin membujuknya lagi. Tetapi kemudian dia berpikir, melangkah terlalu jauh saja tidak cukup. Jadi dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, kami adalah aliansi jahat. Itu normal agar Gang Master memiliki kekhawatiran. Master Gang, mohon berlatih dengan baik di sini dan sampai jumpa nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Del, melihat Tianzi benar-benar akan pergi, Gangzu buru-buru berbicara. Tianqi berbalik dan melihat ke arah Gangzu, yang berkata dengan suara yang dalam, Tianqi, masalah ini ada hubungannya dengan jalan kita. Kamu harus menjelaskannya kepada saudaramu. Apa peluang kita untuk memenangkan pertempuran ini? Tianqi tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa banyak saya berbicara dengan Anda masih memiliki kekhawatiran. Dalam satu kalimat, apakah Anda akan melakukannya atau tidak? Setelah sang guru terdiam beberapa saat, dia berkata, saya harus pergi bersamamu untuk menemui Tuan Ye. Tianzi berkata dengan serius, nama saya Tuan Ye. Gangzu, 10 Istana Kejahatan. Guru Aula ke-8 sedang duduk di tangga batu di depan aula utama, memegang sejumlah buku kuno di tangannya dan melihatnya dengan saksama. Pada saat ini, seorang lelaki tua kurus dari kejauhan dengan cepat berlari ke arah guru aula ke-8. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Balai, ada sesuatu yang sedikit aneh. Kepala Istana ke-8 berkata, katakan, orang tua kurus itu berkata, ada seseorang yang menyerbu ke Dazhou sebelumnya dan langsung terbunuh oleh energi pedang. Saya tidak melihat orang yang mengambil tindakan. Tapi itu pasti peri pedang wanita yang terluka. Master Istana ke-8 sedikit mengernyit, saya tidak muncul. Orang tua kurus itu menggelengkan kepalanya, tidak. Master Istana ke-8 terdiam sambil berpikir. Orang tua kurus itu menambahkan, juga, orang-orang kami mengetahui bahwa beberapa orang kuat di domain Deng Tian memiliki kontak rahasia dengan Ye Guan. Tetapi kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah pembicaraan itu, beberapa orang kuat telah meninggalkan Dazu dan menuju domain Deng Tian. Orang-orang itu tidak lemah, dan orang-orang kami tidak berani mengikuti mereka terlalu dekat. Jadi kami tidak tahu apa yang mereka lakukan. Master Aula ke-8 meletakkan buku kuno di tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua kurus itu. Mungkinkah mereka bergabung dengan Tuan Ye untuk melakukan serangan balik terhadap kita? Mereka berani. Mata lelaki tua kurus itu dingin.
dan niat membunuhnya terkonsentrasi. Jika kamu memberi mereka 100 keberanian, mereka tidak akan berani menjadi musuh aliansi jahat kita. Master Aula ke-8 tersenyum dan berkata, "Jangan meremehkan orang-orang itu. Mereka yang dapat mencapai alam pembukaan Dao bukanlah orang yang tidak kompeten. Selama manfaatnya mencukupi, tidak ada yang tidak berani mereka lakukan." Orang tua kurus itu berkata dengan suara yang dalam, "Jika kita berbicara tentang keuntungan, bukankah harga membuka jalan bagi aliansi jalan jahat kita mahal?" Master Istana ke-8 menggelengkan kepalanya. "Bukannya aku tidak tinggi, tapi mereka sama sekali tidak mempercayai aliansi jahat kita. Hei, selama bertahun-tahun, reputasi aliansi jahat kita telah dirusak oleh beberapa orang-orang di aliansi. Sungguh, itu adalah kotoran tikus yang merusak sup." Orang tua kurus itu menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. "Astaga, Anda memiliki reputasi terburuk. Tentu saja saya tidak akan pernah mengatakan ini." Orang tua kurus itu berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Istana, saya tidak percaya Ye Guan dapat meyakinkan orang-orang itu untuk menjadi musuh aliansi jahat kita." Kepala Istana ke-8 tersenyum dan berkata, "Jika itu orang lain, itu tidak mungkin, tetapi itu sangat mungkin bagi Tuan Ye." Orang tua kurus itu bingung. "Kenapa?" Guru Aula ke-8 berkata, "Sebelumnya, saya mengira alasan Da Zhou mendukung Na Ye Guan adalah karena Zhou Fan. Tetapi kemudian saya mengetahui bahwa bukan itu masalahnya sama sekali. Tokoh inti Da Zhou mendukung Na Ye Guan. Mengapa ini?" Orang tua kurus itu berkata dengan sungguh-sungguh, mereka percaya bahwa kekuatan di belakang Ye Guan pasti tidak lebih lemah dari aliansi jahat kita. Guru Aula ke-8 tersenyum dan berkata, "Saya khawatir ini lebih dari itu." Orang tua kurus itu sedikit mengernyit. Kenapa? Mereka tidak berpikir bahwa kekuatan di belakang Ye Guan jauh lebih besar daripada aliansi jahat kita, kan? Kepala Istana ke-8 tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Orang tua kurus itu mencibir, mereka tidak tahu apa-apa tentang aliansi jahat kita. Master Aula ke-8 menggelengkan kepalanya. Dari sudut pandang saat ini, kami tidak tahu apa-apa tentang kekuatan di belakang Ye Guan. Orang tua kurus itu ragu-ragu untuk berbicara. Kepala Istana ke-8 berkata, "Kita bisa meremehkan lawan kita dalam hal momentum, tapi di dalam hati kita harus memperhatikan lawan kita." Saat dia mengatakan itu, dia perlahan berdiri, berbalik dan melihat ke aula utama di belakangnya. Alasan mengapa saudara lelakiku yang baik meninggal adalah karena dia tidak memperhatikan pihak lain. Aliansi jahat kita telah melakukan kesalahan ini sekali. Jika kita melakukannya lagi, untuk kedua kalinya, itu sungguh bodoh. Orang tua kurus itu hendak berbicara ketika Tuan Istana ke-8 tiba-tiba berkata, mengeluarkan perintah mendesak dari alam jahat. Orang tua kurus itu berkata dengan kaget, "Ini perintah mendesak dari kejahatan, ini adalah perintah khusus dalam aliansi jahat. Hanya penguasa dari 10 istana yang dapat mengeluarkannya. Setelah perintah ini dikeluarkan, semua anggota aliansi jahat yang kuat dan jahat yang menerima perintah ini harus memberikan dukungan sesegera mungkin. Jika ada yang disuruh tetapi tidak mendukungnya, maka tubuhnya akan dipotong dan jiwanya akan dipenjara selama-lamanya." Kepala Istana ke-8 melirik lelaki tua kurus itu, "Apa yang masih kamu lakukan?" Orang tua kurus itu sadar, lalu berbalik dan pergi. Setelah lelaki tua kurus itu pergi, Guru Aula ke-8 perlahan menutup matanya. Setelah hening lama, dia tiba-tiba membuka matanya, membuka telapak tangannya, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Perintah jahat. Master Istana ke-8 mengerahkan sedikit kekuatan di tangan kanannya, dan token itu bergetar hebat. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara dari token itu, "Ada apa?"
Kepala istana ke-8 sedikit menyipitkan matanya. Bahaya. Di dalam menara kecil, Ye Guan berdiri di antara awan. Di pulau di depannya, pohon peri tumbuh dengan subur. Dengan pasokan pembuluh darah leluhur yang terus-menerus, tubuh utama pohon abadi baru ini telah mencapai ketinggian beberapa ribu kaki. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba meninggalkan menara kecil. Begitu dia meninggalkan menara kecil, Tianzi muncul di depannya, dan di samping Tianzu, ada juga seorang pria paruh baya kekar, yaitu Gangzu. Tuan Gang memandang Ye Guan dengan rasa ingin tahu di matanya. Dia tampak tampan dan anggun, tapi dia tidak tahu apa kekuatannya. Ye Guan memandang Tuan Gang dan hendak berbicara ketika Tianci tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, ini bukan tempat yang baik untuk mengobrol. Ayo pergi ke menara untuk mengobrol." Ye Guan terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Oke, kalian berdua ikut denganku." Karena itu, dia membawa mereka berdua langsung ke menara kecil. Begitu dia memasuki menara kecil, ekspresi Master Geng langsung menjadi serius. Ini. Tianzi menarik lengan baju Gang Master, dan Xuan Qi berkata, "Jangan kaget, sepertinya kamu belum pernah melihat dunia sebelumnya." Gangzu, Tianci tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, Anda mungkin tidak tahu bahwa Tuan Gang adalah seorang praktisi fisik terkenal di domain Deng Tian. Tubuhnya sangat kuat. Ngomong-ngomong, Tuan Ye, Anda tidak apakah kamu punya pedang? Biarkan Tuan Gang mencobanya. Dia mengaku kebal terhadap semua senjata." Kamu melirik Gang Master, lalu tersenyum dan berkata, "Oke." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan pedang King Xuan muncul di depan mereka berdua. Saat Master Geng hendak melihat pedang King Xuan, Tianci langsung mengambilnya dan menikam Master Geng. Tertawa, pedang itu menembus beberapa inci, dan darah muncrat. "Kamu Guan?" Sang Master bingung. "Apa yang kamu lakukan?" Tianci mencabut pedangnya dan menggelengkan kepalanya. "Lao Gang, tubuh fisikmu masih belum cukup terlatih." Setelah berbicara, dia mengembalikan pedang King Xuan ke Ye Guan. Tuannya tidak marah, tapi hanya bingung. Dia sangat menyadari kekuatan tubuh fisiknya. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit orang di level yang sama yang dapat menghancurkan tubuh fisiknya. Namun, pada saat ini, Naci hanya menikamnya dengan pedangnya, dan tubuh fisiknya pun hancur seperti ini. "Apa-apaan?" Sang Master memandang pedang King Xuan di tangan Ye Guan dengan tidak percaya. Pada saat ini, Tianzi sekali lagi mengirimkan pesan dengan energinya yang dalam. "Geng tua, jangan bertingkah seolah kamu belum pernah melihat dunia. Pedang jenis ini hanyalah hal biasa di keluarga Tuan Ye. Kamu sangat terkejut bahwa saya terkejut. Ini agak memalukan." "Tuan Geng," Tianci berkata lagi, "Tuan Ye, maukah Anda menyirami pohon itu hari ini?" "Kamu Guan?" Tianci langsung membawa Gangzu dan melarikan diri. Ye Guan merasa sedikit mati rasa. Segera, mereka bertiga datang ke pohon abadi. Ketika mereka melihat buah roh Dao di pohon abadi, ekspresi Master Geng langsung menjadi serius, dan dalam sekejap, matanya menjadi panas, dan tidak ada jejak emosi di matanya, menutupi keserakahan. Dia adalah seorang kultivator fisik, dan yang paling dia butuhkan adalah benda suci ini. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia mengambil salah satu buah ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Pada saat ini, Tianzi mengirimkan pesan lain dengan energi misteriusnya. "Tenang, pohon jenis ini hanyalah pohon biasa di rumah Tuan Muda Ye. Sepertinya belum pernah melihat dunia sebelumnya." Gangzu, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan kristal abadi terbang ke depan tuannya. Tuannya sedikit terkejut. "Tuan Ye, ini..." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Hadiah ucapan selamat kecil."
Master Geng memandang kristal abadi dengan ekspresi terharu. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melirik buah roh Dao di pohon Dao abadi, lalu berkata, "Senior, seperti Senior Tianqi, setelah menghancurkan Master Aula ke-8 dari aliansi Dao jahat, kamu dan dia berdua akan mendapatkan roh Dao buah. Tentu saja, saya harus menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Anda. Aliansi jahat ini jelas tidak sederhana, dan kekuatan Tuan Istana ke-8 bahkan lebih tak terduga." Ketua geng tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, Tianzi telah memberitahuku segalanya. Saya tahu detail dan kekuatan Anda, aliansi jalan jahat." Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dengan jijik di wajahnya. Lambaikan dan itu akan hancur. Tianzi, Ye Guan sedikit terkejut. Apa yang Tianzi katakan kepada pemimpin geng ini? Jika Anda memiliki jaminan tiket bulanan, Anda dapat memilih. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya dari Fuluan Zong Gustu Washfet atas dukungan tiket bulanan mereka. Terima kasih atas dukungan Anda. Tulisannya kurang bagus, kadang berair, mohon maaf. Terima kasih atas dukungan Anda yang tiada henti. Bab 882, Tidak Bahagia. Dan pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba datang dari laut di kejauhan. Aura tersebut melonjak menuju langit dan bumi satu demi satu seperti gelombang, dan waktu serta ruang di seluruh menara kecil langsung terguncang hingga ke tanah. Sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, baik Tianqi maupun Gangsu sedikit terkejut dan melihat ke arah ujung langit di kejauhan. Ye Guan sangat senang. Bum bum bum, pada saat ini, 3 aura menakutkan tiba-tiba melonjak ke langit, mengguncang seluruh dunia seperti gempa besar. Tianzi dan Gangsu saling memandang. Keduanya sedikit terkejut, dan aura mereka begitu kuat. Pada saat ini, 3 pelangi panjang tiba-tiba terbang dari laut yang jauh dan mendatangi Ye Guan dan yang lainnya dalam sekejap mata. Itu adalah Dao Lord, Yuan Xiang dan Citian. Setelah mereka menerima buah Dao Ling yang dipersembahkan oleh Ye Guan, mereka telah berlatih di menara kecil. Pada saat ini, mereka bertiga telah menyerap semua energi buah Dao Ling, dan aura mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bertiga sedikit bersemangat, karena jika mereka berlatih secara normal, mereka mungkin tidak akan meningkat sebanyak kali ini setelah berlatih selama ratusan ribu tahun. Setelah mencapai alam Kaidao, setiap peningkatan sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Jika tidak ada kesempatan, Anda hanya bisa menanggungnya. Oleh karena itu, buah roh Dao yang diberikan kepada mereka oleh Ye Guan benar-benar merupakan kesempatan besar. Tuan Tao tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata dengan hormat, "Tuan Muda Ye, saya tidak akan mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Di masa depan, jika saya dapat berguna bagi Anda, tolong beritahu saya bahwa saya tidak akan pernah menyerah." Citian juga mengatupkan kedua tangannya, "Tuan Muda Ye, saya bisa membakar jiwa saya kapan saja, Tuan Ye." Setiap orang, Yuan Xiang juga menundukkan tangannya, tapi tidak berkata apa-apa. Dia tidak mengucapkan terima kasih atas kebaikannya, tapi menunggu tindakannya. Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia merentangkan telapak tangannya dan meraihnya dari udara. Suara mendesing, 3 sinar cahaya tiba-tiba terbang dari langit, lalu jatuh langsung ke telapak tangan Ye Guan. Itu 3 buah roh Dao. Ye Guan menyerahkan buah itu kepada mereka bertiga, dan mereka semua tercengang. Tidak hanya mereka bertiga yang terkejut dan terkejut, tetapi Qi dan Gangsu hari itu juga sangat terkejut. Akankah benda suci seperti itu diberikan segera setelah diberikan? Keluarga Tuan Muda Ye ini benar-benar punya tambang. Melihat ekspresi terkejut ketiga Dao Lord, Ye Guan tersenyum dan menjelaskan, "Hari itu aku diburu oleh aliansi jahat,
dan itu semua berkat bantuan mereka bertiga. Aku, Ye Guan, akan selalu ingat cinta satu sama lain ini. Ketiga buah roh Dao ini diberikan kepada 3 senior, yang dapat menyimpannya untuk diri mereka sendiri atau mewariskannya kepada keturunannya. Yuan Xiang buru-buru melambaikan tangannya. Tuan Ye, kita bertiga sudah menerima satu. Bagaimana kita bisa serakah dan meminta lebih? Ambil kembali secepatnya. Dao Jun pun berkata dengan cepat, ya, benda ini sangat berharga. Merupakan berkah besar bagi kita bertiga untuk mendapatkannya. Bagaimana kita bisa memintanya lagi? Qi Tian melirik ketiga buah roh Dao di tangan Ye Guan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, mereka tidak menginginkannya, maka aku juga tidak menginginkannya. Namun, Ye Guan memaksakan buah Dao Ling ke tangan mereka bertiga, dan kemudian berkata dengan serius, dibandingkan dengan kita bertiga yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan satu sama lain, apa maksud dari Dao Ling Guo ini? 3 senior tidak boleh menolak lagi. Mereka bertiga saling memandang. Dao Jun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, terima kasih banyak. Karena itu, mereka bertiga menyingkirkan buah Dao Ling. Tian Qi dan Master Geng saling memandang dengan rasa iri di mata mereka. Setelah makan satu, masih ada lagi. Buah roh Dao ini setara dengan jaminan masa depan. Di saat yang sama, kesan baik kedua orang tersebut terhadap Ye Guan juga meningkat tajam. Mereka semua mendengar apa yang baru saja dikatakan Tuan Ye. Tuan Ye ini adalah orang yang tahu bagaimana bersyukur. Pada saat ini, Dao Jun dan mereka bertiga sedikit rumit. Tentu saja, mereka lebih terharu. Faktanya, 1 buah roh Dao sudah dapat membalas budi mereka. Mereka tidak menyangka Ye Guan akan memberi mereka 1 lagi. Ini sungguh tidak terduga. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba mendongak, teman-temanku ada di sini. Karena itu, dia memimpin semua orang langsung keluar dari menara kecil. Di luar, waktu dan ruang di depan Ye Guan sedikit bergetar, dan kemudian, 5 orang perlahan keluar, dipimpin oleh Xiu Wu dan Jian Bai. Dan di belakang mereka bertiga, ada 3 pria kuat misterius berjubah hitam. Semuanya 3 dari mereka mengenakan jubah hitam longgar dan topeng hitam, dan penampilan asli mereka tidak terlihat. Xiu Wu dan Jian Bai sama-sama sedikit terkejut saat melihat Gang Master dan yang lainnya. Tian Qi tersenyum dan berkata, ternyata itu Xiu Wu. Saya tidak menyangka Anda juga akan mengikuti Tuan Ye. Ye Guan sedikit terkejut. Apakah kalian saling kenal? Tianzi mengangguk. Keduanya berasal dari alam Tian-Tian. Kami telah bertemu beberapa kali sebelumnya. Xiu Wu dan Jian Bai saling memandang. Keduanya sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka orang aneh Tianzi juga akan mengikuti Tuan Ye. Ye Guan tiba-tiba berkata, Senior Xiu Wu, siapa orang-orang di belakangmu ini? Xiu Wu menarik kembali pikirannya, dan kemudian menjelaskan, ketiganya adalah teman dari domain Deng Tian. Mereka di sini untuk membantu Tuan Ye. Ye Guan langsung melambaikan lengan bajunya, dan 3 kristal abadi jatuh di depan 3 orang itu. Mereka bertiga saling memandang lalu menyimpannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, akan ada imbalan setelah ini tercapai. Mereka bertiga segera mengepalkan tangan dan berkata, saya bersedia mendengarkan instruksi Guru Ye. Ye Dian mengangguk, lalu melihat ke samping Tianzi. Dia adalah komandan tentara. Sebelum dia selesai berbicara, langit di kejauhan tiba-tiba bergetar. Segera, nafas yang kuat langsung merobek ruang dan waktu, dan kemudian master prajurit muncul di depan semua orang. Di belakang pemimpin prajurit, ada juga seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun berwarna kuning muda. Dia memiliki wajah yang sangat cantik, tubuh langsing, dan sosok yang bagus. Dia memiliki rambut panjang seputih salju tongkat hijau zamrud,
seruling giok memiliki dua karakter misterius berwarna merah darah yang terukir di atasnya. Prajurit itu mengepalkan tinjunya, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah teman baik saya, namanya Heng San Ying, dan dia adalah seorang penyihir kuno." Ye Guan menatap wanita itu. Saat ini, wanita itu juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih Nona Heng telah datang membantu." Heng San Ying tersenyum tipis. "Sama-sama, saya di sini untuk mencari uang." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Dimengerti." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan kristal abadi melayang di depan Heng San Ying. Heng San Ying melirik kristal abadi. Ekspresinya tenang, dan dia tidak menerimanya. Tetapi bertanya, "Saya mendengar bahwa Tuan Ye memiliki sabda suci suku air." Ye Guan mengangguk. "Ya." Heng San Ying memandang Ye Guan. "Jika kita menang kali ini, Tuan Ye, bisakah Anda meminjamkan saya kata-kata suci untuk dipelajari?" Ye Guan sedikit penasaran. "Nak, apakah kamu penasaran dengan kata suci itu?" Heng San Ying mengangguk. "Ya." Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Oke." Heng San Ying memegang seruling giok dan mengetuk kristal abadi dengan lembut. Kristal abadi segera terbang ke Ye Guan, yang sedikit bingung. Heng San Ying tersenyum dan berkata, "Belum terlambat untuk memberikannya kepadaku setelah kamu menang." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Karena itu, dia menyingkirkan kristal abadi. Dao Jun tiba-tiba berkata, "Tuan Ye, kapan kamu akan melakukannya?" Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, "Sekarang juga." Saat ini, Zhou Fan tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Zhou Fan memandang Ye Guan dan berkata, "Saya akan menunggumu kembali." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah itu, dia memeluk Zhou Fan dengan lembut, lalu tertawa dan berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung bangkit dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di penghujung hari. Orang-orang lainnya juga berubah menjadi pelangi dan menghilang di ujung langit. Zhou Fan melihat ke langit dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. 10 Istana Kejahatan. Master Aula ke-8 masih duduk di tangga batu di depan aula utama. Dia sedang duduk bersandar dan memegang sebuah buku kuno yang tidak diketahui di tangannya. Di belakangnya ada lelaki tua kurus. Dia mengenakan jubah hitam ketat, yang membuatnya tampak semakin kurus. Di belakangnya, ada 9 pria kuat misterius yang mengenakan jubah hitam dan helm hitam. Aura ke-9 orang ini tertahan, seolah-olah tidak ada. Berdengung, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema dari langit di kejauhan. Saat berikutnya, langit terkoyak, kemudian, cahaya pedang jatuh puluhan kaki di depan Master Aula ke-8. Cahaya pedang menghilang dan Ye Guan perlahan keluar. Pria tua kurus itu perlahan membuka matanya. Dia menatap Ye Guan dengan mata dingin. Kepala Istana ke-8 meletakkan buku kuno di tangannya dan tersenyum tipis. Akhirnya, "Temui ibumu." Ye Guan bergegas maju, memegang pedang di tangannya dan menebas Tuan Istana ke-8 dengan pedang tajam. Kali ini dia datang untuk membunuh, bukan untuk mengobrol. Lancang, pada saat ini, lelaki tua kurus itu tiba-tiba berteriak dengan marah, bergegas ke depan, dan meninju Ye Guan. "Kaulah yang lancang sekali," suara lain bergema, dan kemudian, cahaya keemasan tiba-tiba menyapu dari sisi Ye Guan dan menghantam pria tua kurus itu secara langsung. Orang yang mengambil tindakan adalah Citian. Bang bang. 2 ledakan bergema dengan keras, dan cahaya Buddha serta cahaya pedang terus meletus dari lapangan. Ye Guan mundur ratusan kaki. Begitu dia berhenti,
pedang niat di tangannya terbelah. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Master Aula ke-8 masih duduk di tangga batu dengan senyum tipis di wajahnya. Citian mundur ke arah Ye Guan. Dia menatap lelaki tua kurus itu, yang juga menatapnya dengan niat membunuh. Guru Aula ke-8 tiba-tiba duduk. Dia memegang buku kuno itu di tangan kanannya dan dengan lembut menepuk telapak tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Saya harus mengatakan, saya sedikit terkejut, karena saya benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak berharap kamu mengambil inisiatif untuk datang kepadaku." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku sudah lama menunggumu di Dazu, tapi kamu tidak datang kepadaku. Aku tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk datang kepadamu." Master Aula ke-8 menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Panggil semua orangmu keluar. Saya ingin melihat siapa musuh aliansi jahat kita." "Aliansi jahat? Luar biasa bukan?" Sebuah suara tiba-tiba bergema dari lapangan, dan kemudian Tianzi dan yang lainnya perlahan muncul di lapangan. Master Aula ke-8 menatap Tianci dan berkata sambil tersenyum, "Ternyata itu adalah orang aneh Tianci dari Sekte Tianci. Jika saya jadi Anda, saya akan bersembunyi di Gunung Tianci dan tidak pernah keluar untuk pamer. Jangan sampai Tianci Zong Si Jue." Tianci tersenyum dan berkata, "Mengancam saya?" Master Aula ke-8 mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya hanya mengancam Anda. Apakah Anda merasa baik-baik saja?" Senyuman Tianci langsung berubah dingin, dan dia mengangkat jari tengahnya. Kudaku yang antusias bersambung.